Kasus Pandji Pragiwaksono kembali mencuat setelah video stand up komedinya tahun 2013 viral dan dianggap menyinggung masyarakat Toraja. Dalam materi itu, sebagian warga menilai Pandji melecehkan upacara adat Rambu Solo. Akibatnya, ia menerima somasi dari tongkonan adat Sang Torayan dengan ancaman sanksi adat senilai 2 miliar rupiah serta 48 ekor kerbau dan 48 ekor babi sebagai bentuk denda. Pandji kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka di media sosial, mengakui dirinya kurang sensitif terhadap unsur budaya dan tidak bermaksud menghina. Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara baik dan menghormati nilai-nilai adat yang berlaku. Setelah permintaan maafnya, Pandji berdialog dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ruka Sombolinggi yang menyebut sanksi tersebut belum final karena belum melalui musyawarah resmi seluruh perwakilan adat Toraja. Meski begitu, Pandji menunjukkan itikat baik dengan berencana memberikan sumbangan simbolis sebagai tanda perdamaian dan penghormatan terhadap masyarakat Toraja. Hingga kini, ia belum menerima panggilan hukum resmi terkait perkara ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mari kita lihat sejenak terkait kasus yang menimpa kepada Bang Pandji Pragiwaksono. Ya, kalau emang apa yang disampaikan oleh Bang Yuda Keling ini memang mendekati dari jumlah dari denda adat itu sendiri, itu sepertinya memang kita lebih memilih untuk udah jalani aja proses hukum aja nggak sih, daripada kita harus menjalani proses hukum adat yang dinilai segelintir orang itu terkesan sangat memaksa. Dan kalau semisal kita ngomong nih ya masalah proses hukum, itu tentu dalam hukum apapun itu ada yang namanya proses klarifikasi atau kesempatan kepada pihak yang melanggar untuk didengar pendapatnya atau melakukan pembelaan. Dan pertanyaan besarnya, apakah hal tersebut itu sudah dilakukan oleh para pemangku adat di Toraja untuk bagaimana memberikan keputusan dari apa yang akan dijalani oleh Bang Pandji Pragiwaksono ini tadi. Denda yang diberikan oleh adat Toraja kepada Pandji Pragiwaksono apakah tidak berlebihan? Jumlah dendanya memang luar biasa, yaitu ada 48 ekor kerbau, kemudian 48 ekor babi, dan juga ada 2 miliar denda berupa uang. Kalau kita rupiahkan 48 ekor kerbau, satu ekor kerbau mungkin sekitar 25 juta gitu ya. 25 juta dikali 48 itu sekitar 1,2 miliar. Kemudian 48 ekor babi, taruhlah harga babi rata 5 juta, itu sekitar 240 juta. Nah, ditotalkan sekitar 1,4 miliar ditambah dari denda uang berupa 2 miliar. Jadi totalnya sekitar 3 miliar lebih, 3,5 miliar. Denda yang diberikan oleh adat Toraja kepada Pandji Pragiwaksono. Nah, Pandji ini memang salah, yang suka nyenggol orang, suka nyenggol adat Toraja. Cuman kayaknya agak berlebihan. Dendanya begitu besar dan luar biasa. Tapi mungkin bagi orang Toraja itu setimpal kali ya dengan apa yang dilakukan oleh Pandji pada orang Toraja. Nah, bagaimana menurutmu? Guys! Buntut dari bercandaan materi stand up-nya Pandji tentang Toraja, yang sebenarnya materinya udah 10 tahun lalu. Waktu Pandji bikin materi itu aja, dia masih gendut. Terus sekarang dia kurus, dimasalahin. Feeling gue Bang Pandji jadinya selalu kurus. Coba gue tetap gendut, nggak dimasalahin pasti. Oke, intinya buntut dari materi stand up-nya itu, Pandji jadi suka makan sop buntut. Salah. Pandji akhirnya meminta maaf. Nah, dari yang gue baca, walaupun Pandji sudah meminta maaf, habis itu Pandji meminta makan pak, makan nggak. Janda mulu. Habis itu Pandji itu tetap didenda 96 kerbau, babi, dan uang 2 miliar. Yang jujur, gue nggak setuju. Ya gue siapa? Siapa gue? Kenapa pendapat nggak setuju gue penting banget? Kita gini guys, kita serius dikit, jangan bercanda mulu. Gimana sih? Gue jujur sangat tidak setuju ya, walaupun gue nggak ada hak ya, gue nggak ada hak, nggak ada apa-apa. Cuman maksud gue gini loh, di video sebelumnya kan gue bilang bahwa gue punya banyak teman orang Toraja, bahkan salah satu sahabat gue juga orang Toraja. Orang Toraja itu baik-baik dan adat budayanya itu sangat kaya dan unik yang positif ya menurut gue. Tadi kok menurut gue hukuman yang diberikan ke Pandji ini nggak pas dan tanda kutip jadi kayak nggak ada gunanya. Kenapa nggak kayak gini? Ini dari kemarin gue kepikiran nih. Kenapa nggak Pandji karena dianggap menghina dan tidak mengerti tentang budaya Toraja dan orang-orang Toraja? Kenapa nggak Pandji dihukum
hukum bahwa dia harus datang ke Toraja dan tinggal bersama masyarakat adat Toraja selama 2 bulan, dan dia harus ikut ngelihat budaya-budayanya secara langsung. Dari yang tadinya Panji dianggap tidak tahu, tidak mengerti, menjadi tahu dan menjadi mengerti, dan dibuktikan bahwa yang di materi lu kemarin salah. Kita tuh sebenarnya gini. Harusnya tuh kayak gini. Kalau hukumannya dibikin gitu akan jadi sangat jauh lebih bagus. Siapa tahu dengan hukuman yang seperti itu, Panji akhirnya jadi bisa membuat materi yang lebih bagus lagi, yang benar-benar menunjukkan kebagusan dan keunikan dari suku Toraja. Gimana, pinter nggak gue? Dan gue juga lihat di kolom komen, bahkan di video gue yang kemarin, juga ada beberapa orang yang mengusulkan hal yang serupa. Menurut gue itu lebih bagus dan lebih relevan. Soalnya kalau misalnya dia harus didenda 96 kerbau dan babi, menurut gue jangan, harusnya 100 ya. Malah ditambah-tambahin. Gue takutnya bagi sebagian orang, Panji kalau didenda 2 miliar dan 96 kerbau dan babi, orang malah jadi mikir, lah berarti materinya Panji ada benernya dong. Gitu. Tapi itu menurut orang ya, itu pemikiran orang, bukan pemikiran gue ya. Jadi kalau misalnya ini jangan salahin gue. Terus salahin siapa? Ya salahin Panji. Panji didenda 96 kerbau dan juga babi serta uang tunai senilai 2 miliar buntut candaan adat Toraja kemarin yang viral banget itu guys. Komika Panji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat oleh tongkonan adat Sangtorayan. Buntut candaannya mengenai adat Toraja kemarin yang viral itu. Sanksi adat berupa kerbau, babi hingga uang tunai juga. Ketua Umum Sangtorayan Bapak Benyamin Rante Allo mengatakan bahwa Panji diberi sanksi material berdasarkan asas lolo patuan atau mengorbankan kerbau dan babi. Totalnya yakni masing-masing 48 ekor kerbau dan juga babi. Persembahan ini merupakan lambang pemulihan keseimbangan antara dunia manusia atau yang disebut orang Toraja adalah Lino Tau dan dunia arwah atau Lino Tomate, kata Bapak Benyamin. Ini dikonfirmasi tanggal 7 November 2025, berarti hari ini ya. Tidak hanya itu, Panji juga diwajibkan untuk menanggung sanksi moral atau lolo tau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemulihan kehormatan. Panji diwajibkan untuk membayar 2 miliar dan uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pemulihan simbol-simbol adat Toraja yang telah tercemar akibat pernyataan Panji kemarin. Bapak Benyamin juga menjelaskan bahwa Panji mesti segera datang untuk membicarakan sanksi adat tersebut. Dia menyebut sanksi yang diberikan masih bisa dibahas asalkan ada niat baik dari Panji. Terkait sanksi yang saya sebutkan sebelumnya, seperti sanksi material dan juga uang untuk upacara adat itu sebagai bentuk ancaman atau somasi. Artinya, Panji harus datang untuk kita membahas sanksinya, kata Bapak Benyamin ya guys. Belum tentu nilainya atau jumlahnya seperti itu, jadi akan dilihat dari hasil pembicaraan ketika Panji datang. Jadi intinya di sini Panji ini harus datang di Toraja ya guys, biar bisa membicarakan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan. Itu pun dengan nominal yang disampaikan di sini dan juga berapa kerbaunya itu nanti masih bisa meringankan sesuai dengan pembicaraannya nanti. Mungkin saja seperti itu. Intinya adalah niat baiknya untuk datang, minta maaf, terus ngomong seperti apa, kayak gitu-gitu. Pasti pun juga orang-orang Toraja pasti kasih keringanan ya kan. Oke guys, kali ini saya mau berkomentar lagi sedikit ya mengenai yang sekarang ini masih sangat-sangat viral dari beberapa waktu lalu mengenai si Panji. Dan kali ini yang lagi viral itu atau lagi tren itu yang menghiasi media sosial kita adalah denda. Yang saya baca dan dengar bahwa sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa si Panji akan didenda sebanyak 48 kerbau dan 48 ekor babi dan uang sebesar 2 miliar rupiah. Itu yang tulisan yang kita baca, tapi saya tidak tahu apakah hal ini benar adanya atau hanya sekedar opini yang digiring-giring ke sana kemari oleh sesama konten kreator ataukah seperti apa. Tapi kali ini saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya. Saya sebagai orang Toraja jujur, di VT saya sebelumnya saya sudah berkomentar tentang pernyataan si Panji ini. Tapi kali ini saya juga berkomentar mengenai denda tersebut. Jujur sebagai orang Toraja, biasa nakot atau nakuat BTE kami posir itu dan bukan seperti itu. Kalau kita masih namanya orang Toraja batu Ma'rara Toraya pikir pasti di po masiri tua data. Tapi
dengan adanya tulisan-tulisan yang mengatakan denda sebanyak ini, menurut saya itu tidak masuk logika. Saya secara pribadi tidak setuju adanya seperti itu. Karena apa? Kita ini kalau dilihat ini sudah masuk dalam namanya kategori pemerasan kalau menurut saya pribadi. Dan ini juga bisa membuat kita sebagai sang torayan atau sebagai orang Toraja itu, orang-orang akan mengatakan bahwa oh ternyata adat orang Toraja itu bisa dibeli, menghina adat mereka itu, kita didenda, kita tidak boleh membayar. Dan di kemudian hari mungkin ada lagi orang yang melakukan hal yang sama dan kita juga melakukan denda-denda seperti itu. Mungkin menurut sebagian orang melakukan hal ini memberikan efek jerah bagi orang lain untuk menghina, melecehkan adat kita. Mungkin seperti itu. Tapi di sisi lain menurut saya itu sudah termasuk kategori pemerasan. Dan bagaimana pula jika orang-orang yang melecehkan adat kita itu adalah orang yang mampu, yang bisa membayar berapapun denda yang kita mau berikan. Seperti itu berarti kan sama halnya dengan adat kita dibeli seperti itu. Tapi kalau menurut saya jalan terbaiknya itu adalah si Panji, kalau tidak salah sudah klarifikasi ya, tapi dia harus benar-benar dari lubuk hatinya yang terdalam, dia harus datang ke Toraja, kemudian bertemu dengan pemangku-pemangku adat atau tokoh-tokoh adat yang ada di Toraja, dan diselesaikan secara bersama-sama, diambil jalan terbaik di kedua belah pihak, dan apapun yang mereka setujui bersama-sama itu, itulah yang terbaik tanpa memberatkan kedua belah pihak. Dan walaupun adat kita merasa sangat tersakiti dengan statementnya si Panji itu, tapi kita sebagai orang Toraja, kita juga tetap pegang yang namanya nilai-nilai budaya kita, bahwa kita juga orang Toraja itu perlu yang namanya memaafkan, karena semua orang itu pasti punya kesalahan, dan dia pun melakukan ini ya mungkin secara sadar dia sengaja melakukan ini untuk membuat bahan lelucon, tapi dia tidak pernah tahu bahwa efeknya akan seperti ini. Dan mungkin dia juga dapat informasinya abal-abal atau informasi hoax. Jadi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kalau si Panji datang ke Toraja dan menyelesaikan hal-hal ini dengan para tokoh-tokoh adat yang ada di Toraja, dan boleh mengambil jalan tengah yang tanpa memberatkan kedua belah pihak, dan kita keseluruhan sebagai masyarakat Toraja atau orang yang berketurunan Toraja, kita boleh membuka hati dan tangan kita untuk memaafkan si Panji. Itu adalah pernyataan pribadi saya. Dan jika ini menurut kalian ada yang tidak setuju, ya tidak apa-apa, karena ini hanya sekedar pendapat pribadi. Pendapat pribadi saya, sekali lagi pendapat pribadi saya. Jadi kalau ada yang tidak setuju tidak apa-apa, yang setuju juga ya berarti kita punya punya prinsip yang sama atau punya pemikiran yang sama. Dan itu saja yang bisa saya komentari. Terima kasih.